Mungkin habis nonton film Budi Pekerti, kalian sempet bingung dan nggak ngeh dengan beberapa adegan atau metafora di film ini. Kayak kenapa banyak didominasi warna kuning, masker kuning, pakaian kuning, otopet kuning, dan maksud makan bakso di jalan juga. Jadi gue bakalan ngasih penjelasan dan detail menurut sok taunya gue. Kalau ada yang mau koreksi dan ada yang mau nambahin, silakan tulis aja di komentar. Dan di video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang nggak masalah, mari lanjut. Mungkin yang pertama pengen gua bahas itu adalah dominannya warna kuning di film ini ya. Menurut sang sutradara sendiri, Wregas Banuteja, sebenarnya ada dua warna yang mendominasi film Budi Pekerti ini. Warna kuning dan biru. Ini berasal dari buku Pendidikan Moral dan Pancasila yang mendominasi warna buku itu. Jadi ya, sesimpel itu alasannya. Tapi kalau bicara tentang psikologi warna, sebenarnya warna kuning itu punya arti bermacam-macam. Bijaksana, pengetahuan, ketenangan, imajinasi, gembira, kebahagiaan, optimisme, idealis, harapan, sunshine, atau musim panas, ketidakjujuran, pengkhianatan, pengecut, cemburu, dengki, kesakitan, tipu daya. Tapi selain itu, mungkin warna kuning di sini biar si penonton fokus untuk lihat si keluarga Ibu Prani ya. Karena warna kuning kan warna yang cerah dan mencolok juga. Keluarga Ibu Prani selalu pakai sesuatu yang berwarna kuning kalau lagi keluar dan berbaur dengan orang lain kan. Kayak maskernya, rambut jamet Angga Yunanda, helm, otopet, pakaian. Menurut gua ini salah satu alasan pertimbangan dibikinnya warna kuning dominan di film Budi Pekerti ini, karena biar penontonnya bisa fokus dan tahu mana sih keluarganya si Ibu Prani. Kalau kalian sadar juga, cuma keluarga Ibu Prani kan yang pakai hal berbau kuning. Ini juga dibuat karena Wregas Banuteja mengibaratkan keluarga ini semacam kumpulan burung yang lagi di kerumunan burung lain. Maskernya pun dipilih yang mirip dengan paruh burung kan. Dan kalian tahu Twitter atau sekarang diganti jadi X, itu kan logonya burung kan ya. Dan Twitter terkenal dengan cuitan-cuitannya. Ini sama kayak burung, dan itulah alasan Wregas menggunakan metafora burung di film Budi Pekerti ini. Dia pengen ngegambarin kalau ya manusia itu selalu berkicau. Maksud berkicau di sini bergosip lah, bikin hoax, ngomongin orang, dan inilah yang jadi kaitannya dengan film Budi Pekerti. Banyak orang berkicau terus kayak burung di kolom komentar lah, di real life lah, ngegosip, bahkan yang parah sampai bikin hoax. Makna Budi Pekerti ini dalam banget. Ada orang yang ngerekam video sepotong-potong sampai timbul hoax dan ngerugiin orang. Itu di mana Budi Pekertinya ya? Ngerekam diem-diem, Budi Pekertinya di mana? Ngerekam tanpa izin orang yang bersangkutan atau keluarganya, itu mana Budi Pekertinya? Jadi banyak yang bisa diambil di film ini. Angga Jamet Yunanda yang berperan jadi Muklas, dia kan digambarin sebagai seorang influencer atau konten kreator gitu yang selalu ngasih healing berdasarkan anomali hewan, dan penontonnya dipanggil sebagai Anomalius. Salah satu hewan yang sempat dijadikan inspirasi untuk healing adalah kanguru kan. Dia bilang kalau kita tuh harus hidup kayak kanguru. Kita perlu menutup telinga, ngehindarin sesuatu yang berisik, dan dengerin detak jantung kita. Bahkan film ini juga secara langsung ngajak kita buat healing ala Muklas, dengan suasana hening beberapa detik buat dengerin detak jantung kita. Muklas juga bilang kalau kanguru punya kantung, dan ngegambarin peran ibu itu gede banget buat kita, dari mulai mengandung sampai menyusui. Karena kantung inilah kanguru digambarkan sebagai induk yang baik bagi anaknya, karena ngejaga anaknya selama 235 hari di kantungnya. Ya, Budi Pekerti punya karakter Ibu Prani yang menjadi seorang ibu bagi Muklas dan Tita, yang ngasih kehangatan walaupun dia dan keluarganya lagi diterpa masalah. Ada satu adegan waktu si Muklas kelar nyiram air kuburan ke ibu dan Tita kan, dan di sana ngeliatin ibunya kesel, walaupun Muklas ngelakuinnya buat orang iba. Kalau ibunya yang jadi bahan bulian orang-orang itu juga berdampak gede banget ke Ibu Prani. Tapi coba lihat apa yang dilakuin oleh Ibu Prani. Waktu Muklas kesel dan jedotin kepalanya, Ibu Prani malah nenangin dan ngasih teh. Ini berasa banget hangatnya seorang ibu yang dianatomikan sebagai kanguru. Anyway, kanguru tuh salah satu hewan yang nggak bisa berjalan mundur. Kalau kita lihat keluarga Ibu Prani, ini selalu maju dan siap buat ngadepin sesuatu yang ada di depannya kan. Keluarga ini nggak pernah putus asa, bahkan Bu Prani berani buat mengundurkan diri sebagai guru karena yayasan sekolahnya lebih mementingkan nama baik sekolah ketimbang mikirin gimana dampak Gora. Waktu udah bikin video klarifikasi, dia pasti dikulik lagi alasannya ke psikolog. Jadi kalau kanguru aja bisa menjadi induk yang baik, apalagi manusia kan. Bu Prani selalu ngasih hukuman atau dia bilang refleksi yang dia kasih untuk siswa yang ngelakuin kesalahan kan. Dia lebih ngasih ke pengembangan siswa didik daripada kekerasan, ngasih pandangan lain dan belajar dari refleksi yang Ibu Prani kasih. Dia sempat ngasih refleksi di awal film ke salah satu siswanya. Dia nyuruh siswanya itu untuk ngerawat tumbuhan, gua lupa apa, yang jelas dia nyuruh 2 tumbuhan itu. Salah satunya setiap hari si anak itu harus bilang bego, petuk, ubur-ubur, yang mana kata-kata ini dia lontarkan ke temannya. Alhasil setelah berhari-hari
Si anak ini ngehubungin Ibu Prani dan bilang tumbuhan itu tumbuh dengan panjang yang sama. Dan mungkin maksud adegan ini adalah kita tuh walaupun dicemooh atau enggak, ternyata terus berkembang dan bisa tumbuh loh. Nah, abis itu kan Ibu Prani langsung dengerin kata-kata goblok, petuk, ubur-ubur. Itu ngejelasin Ibu Prani juga refleksi dirinya sendiri atas tindakan yang dia lakuin gitu. Dampak dia yang enggak mikir panjang, refleksi yang dia kasih ke Gora. Film Budi Pekerti ini juga ada beberapa adegan yang ngeliatin telur atau telur yang lagi digoreng gitu kan. Walaupun mungkin telur di shot ini karena ada bagiannya yang berwarna kuning yang mana sebagai identitas film ini, tapi telur ternyata punya makna juga. Adegan telur ini diliatin waktu Didit alias Dwi Sasono masak buat keluarganya. Dia masak telur kan, telur juga bisa bermakna keutuhan, keluarga besar yang utuh dan sehat. Kita lihat kalau keluarga ini selalu support satu sama lain kan. Bahkan Didit yang digambarkan jadi bapak yang depresi, dia ternyata mikirin juga keluarganya dan tetap jadi keluarga yang seutuhnya. Terus di ending kan ngeliatin kalau keluarga Bu Prani akhirnya pergi dari rumah mereka karena udah nggak nyaman lagi tinggal di sana. Ibu Prani juga udah keluar dari sekolah sebagai guru. Ending yang gua tangkap sih mereka ini mulai buat hidup baru di daerah yang baru dan buka ternak lele kayak yang Didit sempat bilang. Kalau ternak lele itu gampang, lele bisa dikasih makan apa aja. Dan waktu berhenti di lampu merah gitu, Tita sempat turun buat beli bakso kan dan ngasih ke keluarganya. Kalau dalam primbon Jawa, makna makan bakso di pinggir jalan itu bisa dibilang pertanda baik dan dapat rezeki yang nggak dibayangkan. Dan walaupun endingnya nggak secara langsung ngasih tahu apa yang bakal terjadi oleh keluarga ini, tapi dengan adegan makan bakso di jalan itu seolah ngasih clue ke kita kalau keluarga Bu Prani bakalan punya nasib yang baik di tempat baru dengan usaha ternak lele mereka. Ya, itulah beberapa detail dan penjelasan menurut sok taunya gua. Kalau ada yang mau koreksi dan menambahkan, silahkan tinggalkan di komentar. Dan terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi. Silahkan ditonton filmnya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.